Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang program linier. Bersama saya, Nahdia Rahmaniah dari Prodi Pendidikan IPA STK IP Sinar Cendikia. Apa itu program linier? Program linier diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah atau penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan ke dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan. Program linier sendiri banyak diterapkan ke dalam berbagai bidang seperti matematika, ekonomi, dan salah satu teknik optimasi produksi dalam suatu pabrik atau perusahaan. Apa saja sih pembahasan yang akan kita pelajari? A. Himpunan penyelesaian. Nanti kita akan mencari daerah penyelesaian berdasarkan grafik. B. Aplikasi program linier, yaitu merubah suatu permasalahan verbal atau permasalahan kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk model matematika. Model matematika dalam program linier sendiri ada dua nih. Satu, fungsi kendala, yang merupakan suatu sistem pertidaksamaan dua variabel dengan batas-batas daerah penyelesaian maksimum atau minimum yang harus dipenuhi oleh variabel itu sendiri. Yang kedua ada fungsi objektif, yaitu fungsi sasaran atau tujuan dari suatu program linier yang harus dioptimalkan. Untuk bisa memahami program linier, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama dari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Tentukan himpunan penyelesaian berikut untuk X, Y anggota bilangan real. Yang A di sini 2X plus Y lebih kecil dari sama dengan 4. B 2X plus 3Y lebih besar dari sama dengan 6. Jadi untuk tanda pada soal penyelesaian program linier, yaitu bisa tandanya lebih kecil atau lebih besar. Lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan. Kalau bentuk soalnya lebih kecil dan lebih besar, itu bentuk grafiknya garis yang kita buat adalah putus-putus. Sedangkan lebih kecil dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan, maka garisnya penuh. Begitu. Sekarang kita coba selesaikan yang A ya. Di sini penyelesaian yang A 2X plus Y lebih kecil dari sama dengan 4. Maka 2X plus Y kita misalkan sama dengan 4. Langkah yang pertama adalah kita harus mencari titik potong pada sumbu X ya, dengan syarat Y sama dengan 0. Maka kita masukkan ke dalam persamaan 2X plus Y sama dengan 4. 2X plus Y-nya 0 sama dengan 4. Berarti 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2, 2. Maka titik potongnya yang kita dapat adalah 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Kemudian yang kedua, mencari titik potong Y ya, dengan syarat X-nya sama dengan 0. Kita masukkan persamaan seperti tadi, 2X plus Y sama dengan 4. 2, X-nya 0, dikali 0 plus Y sama dengan 4. Maka 2 kali 0, 0. Berarti Y-nya sama dengan 4. Maka kita dapat titik potongnya adalah 0,4. Nah, lalu kita buat grafiknya di sini. Grafik. Untuk garis yang mendatar ini sumbu X, yang tegak lurus sumbu Y. Di sini X-nya 2,0 berarti 1, 2. Di sini ini 0 ya. Kemudian Y-nya 0,4 berarti 4, 1, 2, 4 di sini. Maka kita tarik garis lurus.
Nah, sudah jadi grafiknya. Kemudian yang ketiga, kita harus mencari uji titik ya. Uji titik pada sumbu 0,0. Maka kita masukkan yang ini persamaan 2x plus y lebih kecil dari sama dengan 4. 2-nya, x-nya kita ambil 0 ya, dikali 0 plus y-nya 0 lebih kecil dari sama dengan 4. 2 kali 0, 0 plus 0, 0. Berarti 0 lebih kecil dari sama dengan 4. Maka persamaan ini adalah benar. Ketika persamaan pernyataannya benar, maka kita bisa arsir mengarah ke titik 0,0 seperti ini. Maka didapatlah daerah penyelesaiannya yang di sebelah sini. Ini daerah penyelesaian. Sekarang kita coba selesaikan yang B ya, teman-teman. Di sini yang B itu 2x plus 3y lebih besar dari sama dengan 6. Supaya lebih cepat, kita bisa buat kotak seperti ini. 6 kotak x, y. Nah, untuk mencari titik potong x, berarti kita syaratnya y sama dengan 0. Di sini berarti 0. Untuk mencari titik potong y berarti x-nya 0. Ini x, y ya, teman-teman. Berarti x kita tinggal tutup aja yang ada variabel y. 0 kan berarti 2x sama dengan 6 ya. Berarti 6 dibagi 2, 3. Kemudian yang y sama juga, kita tutup yang ada variabel x. 3y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Maka kita dapat titik potongnya x sama dengan 3,0. Untuk y sama dengan 0,2. Sekarang untuk mencari daerah penyelesaiannya kita tinggal uji titik. Uji titik 0,0. Dari persamaan yang ini ya. 2x plus 3y lebih besar dari sama dengan 6. Karena x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0, berarti dikali 0, 2 kali 0. Plus 3 kali 0 lebih besar sama dengan 6. 2 kali 0, 0 plus 3 kali 0, 0 ya. Berarti 0 lebih besar dari sama dengan 6. Maka pernyataan ini adalah salah. Salah ya, harusnya 0 lebih kecil ya, bukan lebih besar. Sekarang kita tinggal buat grafiknya. Grafik nih x, nih y, 0 ya. X-nya 3,0 berarti 1, 2, 3 di sini. Kemudian y-nya 2, 1, 2 di sini ya. Kita tarik lagi garis lurus. Nah, kemudian daerah mana yang diarsir? Yang menjauhi titik 0. Di sini berarti daerah penyelesaiannya adalah di sini. Sekarang contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem ketidaksamaan x plus 2y kurang dari sama dengan 10, x plus y lebih besar dari sama dengan 7, y lebih besar dari sama dengan 0, x lebih besar dari sama dengan 0 untuk x, y anggota bilangan real. Jadi di sini perbedaannya ada 2 persamaan ya, teman-teman. Kita langsung saja ke penyelesaian. Pertama, kita mencari titik potong x dan y dari persamaan yang satu. Kita buat kotak kayak tadi. X, Y, ini 0, 0. Ini X-nya,
Y-nya sama dengan 0 berarti 10. Y sama dengan 5 ya di sini. Y-nya sama dengan 0,5. Maka titik sumbu X, Y sama dengan 10,5. Sekarang kita uji titik. 0,0. X plus 2Y kurang dari sama dengan 10 ya. Berarti X-nya 0, 2 kali 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 10. Berarti pernyataan ini adalah benar. Kemudian persamaan yang kedua. X plus Y lebih besar dari sama dengan 7. Kita buat kotak lagi. Ini berarti X-nya tutup Y-nya ya. X sama dengan 7 berarti Y-nya 7. X sama dengan 7,0. Y-nya sama dengan 0,7. Maka titik potong X dan Y-nya X, Y sama dengan 7,7. Kemudian uji titik. X plus Y lebih besar dari sama dengan 7 berarti 0 plus 0, 0 ya. 0 lebih besar dari sama dengan 7. Berarti pernyataan ini adalah salah. Salah ya. Salah. Jadi ada benar, ada salah. Sekarang kita tinggal gabungkan melalui grafik. Jadi ini bentuk grafiknya ya teman-teman. Pertama, di sini titiknya adalah 10,5. Di sini 10, X-nya berarti 10, Y-nya 5 ya teman-teman. Kemudian setelah uji titik untuk mencari daerah penyelesaiannya di sini benar. Berarti kita arsir mengarah ke titik 0,0. Berarti ke sini ya. Ini arsirannya. Kemudian yang kedua, di sini saya tandakan pakai pulpen merah ya. Itu pada titik 7,7. Dan di sini uji titiknya adalah salah. Maka berarti menjauhi titik 0. Berarti arsirannya ke sebelah sini, kanan. Untuk mencari DP, yaitu dari pertemuan kedua arsiran yang berbeda. Maka di mana pertemuan kedua arsiran di sini ya, teman-teman. Berarti ini adalah daerah penyelesaian. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada soal cerita, teman-teman. Suatu perusahaan mebel memerlukan 18 unsur A dan 24 unsur B per hari. Untuk membuat barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B. Sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Jika barang jenis 1 dijual dengan harga 250.000 per unit dan barang jenis 2 dijual dengan harga 400.000 per unit, tentukanlah banyak masing-masing barang yang harus dibuat agar penjualan dapat maksimum. Nah, maka di sini kita cara penyelesaiannya supaya lebih mudah, kita buat tabel seperti ini, teman-teman. Barang jenis 1 kita misalkan X, barang jenis 2 kita misalkan Y. Kemudian kita tulis kapasitasnya di sini. Kapasitas unsur A dan unsur B berapa? Di sini 18 dan 24 ya. Berarti 18, 24. Untuk unsur A, di sini dibutuhkan 1 ya. 1, kemudian barang jenis 2-nya 3 unsur A, berarti 1, 3. Kemudian unsur B-nya di sini berapa? Yang dibutuhkan ada 2 unsur B dan barang jenis 2-nya 2 unsur B, berarti 2, 2. Maka kita dapat model matematikanya di sini adalah X plus 3Y kurang dari sama dengan 18 ya. Di sini ya 1. Ini Y-nya 3 ya, berarti X plus 3Y. Kemudian yang kedua,
di sini ada 2x plus 2y. Di sini 2 ya, teman-teman. 2x plus 2y kurang dari sama dengan 24. Maka inilah yang disebut fungsi kendala ya. Kemudian kita cari fungsi objektifnya. Fungsi objektif ini adalah sasaran atau target ya. Rumusnya K sama dengan AX plus BY. Ya, jadi di sini pendapatan penjualan maksimum kita misalkan F berarti X, Y. Jadi 250.000 X plus 400.000 Y ya. Kita ikuti di sini rumusnya. Kemudian kita cari titik potong yang persamaan satu dan persamaan yang kedua. Kita dapat di sini setelah dihitung titik potong 1 18,6. Langsung kita uji titik ya. Di sini jadi 0 kurang dari sama dengan 18 berarti benar. Kemudian persamaan yang kedua didapati titik potongnya adalah 12,12. Maka uji titiknya adalah 0 kurang dari sama dengan 24 berarti benar. Ya, grafiknya seperti ini ya teman-teman. Jadi persamaan garis 1 titiknya adalah 18,6. Maka di sini ya berarti kita tarik 18,6. Kemudian yang kedua ada di sini titik 12,12. Berarti di sini yang titik kedua. Maka sama-sama benar. Uji titiknya berarti mengarah ke 0 ya. Semuanya mengarah ke 0 di sini. Kemudian daerah penyelesaiannya di mana? Di sini daerah penyelesaiannya yang di sini ya teman-teman. Ini daerah penyelesaian yang dilalui oleh 3 titik nih. Pertama di sini titik 0,6. Yang kedua di sini. Yang ketiga di sini ya, titik 12,0. Sekarang kita tinggal cari titik yang di sini nih teman-teman. Karena kita akan mencari pendapatan maksimum ya, penjualan maksimum, maka kita harus cari titik potong ini. Bagaimana caranya? Dengan eliminasi kedua persamaan. Ya, eliminasinya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Eliminasi persamaan 1 ya. Dari fungsi kendala tadi, X plus 3Y sama dengan 18. Kemudian 2X plus 2Y sama dengan 24. Persamaan 1 dikali 2 agar variabel X-nya sama. Ya. Jadilah hasilnya Y-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari X-nya nih. X-nya bagaimana? Kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi X plus 3Y sama dengan 18. X plus 3 dikali Y-nya berapa? 3. Berarti 9 sama dengan 18. Berarti X sama dengan 18 kurang 9, 9. Jadi titik potong berada di 9,3. 9,3 nih ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari uji fungsi objektif. Di mana tadi ada 3 titik ya, ada 0,6, 12,0 dan terakhir 9,3. Kita masukkan saja rumus yang di awal tadi. Di sini 250.000 dikali 0 ya, kalau titik 0,6 berarti 400.000-nya dikali 6. Hasilnya 2.400.000. Yang kedua, titik yang kedua 12,0, hasilnya 3 juta. Kemudian titik yang terakhir di sini adalah yang paling besar ya, nilainya 3.450.000. Berarti nilai maksimum adalah 3.450.000 yang dipenuhi oleh X sama dengan 9 dan Y sama dengan 3. Berarti penjualan akan maksimum jika jenis barang 1 terjual 9 unit dan jenis barang 2 terjual 3 unit. Wah, cukup mudah kan teman-teman? Sekian pembahasan kita tentang program linear kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa banyak berlatih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.